Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robby Delvis ya. Kali ini saya ingin memberikan analisa ya terkait 4 kebutuhan dasar yang disampaikan oleh Stephen R. Covey di dalam bukunya First Thing First ya. Ini bukunya. Nah, First Thing First. Jadi dahulukan yang utama ya. First Thing First. Nah, di buku ini ya Stephen R. Covey itu menarik menurut saya, mengemukakan 4 kebutuhan dasar. Jadi apa yang disebut sebagai hal yang utama itu disampaikan oleh Covey. Stephen Covey meringkasnya ya ke dalam 4 kata ya, yaitu hidup, mencinta, belajar, dan meninggalkan warisan. Saya coba bacakan ya. Kebutuhan-kebutuhan dasar itu sungguh penting. Kita dapat membenarkan hal itu melalui pengalaman kita sendiri. Jadi atas dasar apa Stephen Covey merumuskan 4 dasar kebutuhan itu? Pertama, kebutuhan itu didasarkan pada pengalaman diri sendiri. Kemudian kita dapat membenarkan hal itu melalui pengalaman orang lain. Stephen Covey juga melihat bahwa ya kebutuhan 4 kebutuhan dasar ini juga dialami oleh orang lain. Kemudian kita dapat membenarkannya melalui pengalaman bersama orang-orang di seluruh penjuru dunia dan sepanjang zaman ya. Nah, jadi Stephen Covey itu mendasarkan pada pengalaman pribadi juga pada pengalaman orang lain di dalam merumuskan 4 kebutuhan dasar yang ia cantumkan di dalam bukunya ini ya, First Thing First. Nah, dalam literatur kebijaksanaan sepanjang sejarah manusia, kebutuhan-kebutuhan dasar itu didasari sebagai bidang-bidang yang vital bagi pemenuhan hidup manusia. Nah, intisari dari kebutuhan-kebutuhan tersebut terungkap baik dalam ungkapan hidup, mencinta, belajar, dan meninggalkan warisan. Kebutuhan untuk hidup adalah kebutuhan fisik kita akan hal-hal seperti makanan, pakaian, perumahan, kesejahteraan ekonomi, kesehatan. Jadi hidup yang dimaksud kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisik yang meliputi makan, minum, pakaian, perumahan, kesejahteraan, ekonomi, kesehatan itu masuk sebagai kebutuhan fisik dan itu kebutuhan yang pertama kata Stephen R. Covey ya. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan untuk mencinta. Adalah kebutuhan sosial kita untuk berhubungan dengan orang lain, untuk merasa menjadi bagian dalam suatu kelompok, untuk mencinta dan dicinta. Nah, jadi kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan mencinta yang tidak lain adalah kebutuhan sosial, kebutuhan untuk berhubungan dalam satu kelompok, kemudian diakui, dihargai, kita memperoleh cinta dan kita dicintai, mencinta dan dicintai, itu adalah kebutuhan sosial yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan untuk belajar. Nah, apa itu kebutuhan untuk belajar? Kata Stephen R. Covey, adalah kebutuhan mental kita untuk tumbuh dan berkembang. Nah, dengan terus-menerus belajar, kita akan terus melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, tidak stagnan, tidak mandek, tidak macet gitu ya. Nah, kemudian kebutuhan untuk meninggalkan warisan adalah kebutuhan spiritual. Nah, kita untuk memiliki suatu pemahaman akan makna, tujuan, integritas pribadi, dan memiliki sumbangan. Nah, jadi 4 kebutuhan dasar yang disampaikan oleh Stephen Covey itu meliputi satu kebutuhan fisik atau hidup. Ya, katanya adalah hidup, ini kebutuhan fisik meliputi makan, minum, perumahan, kesejahteraan ekonomi, dan kesehatan. Kemudian yang kedua ada kebutuhan untuk cinta ya. Kebutuhan cinta itu adalah kebutuhan sosial, yaitu untuk dihargai dalam satu kelompok, diakui dalam satu kelompok, kemudian dicintai, mencintai. Nah, kemudian ada juga kebutuhan belajar, yaitu kebutuhan untuk terus bertumbuh dan berkembang, serta kebutuhan meninggalkan warisan, inilah kebutuhan spiritual. Nah, untuk meneguhkannya Stephen Covey kemudian di dalam bukunya mengajukan beberapa pertanyaan yang menurut saya begitu mendalam gitu ya. Dan ketika kita renungkan, ketika kita berefleksi atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Stephen Covey ini, itu mendalam ya. Kita bacakan. Misal, apakah Anda memiliki energi yang kuat dan kemampuan fisik sepanjang hari, atau adakah hal-hal yang hendak Anda lakukan tetapi tidak dapat terlaksana karena Anda merasa lelah, sakit, atau loyo? Ya,
ingin melakukan sesuatu hal ya. Kita ingin melakukan banyak hal, kita ingin melakukan suatu hal, entah itu hiburan, melakukan aktivitas pekerjaan, atau hobi kita, atau mencapai cita-cita. Tetapi pada saat yang sama kita loyo, tidak punya tenaga, sakit, dan seterusnya. Ya, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Artinya kebutuhan ini penting ya, kebutuhan fisik ini penting gitu kan, seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh Stephen Covey adalah, apakah Anda berada dalam posisi keuangan yang aman? Apakah Anda mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan Anda sendiri dan memiliki sumber-sumber cadangan untuk masa depan? Atau apakah Anda terjerembab dalam hutang, waktu kerja panjang, dan hidup susah? Nah, ini juga masih berkaitan ya, apakah kita punya posisi keuangan yang aman, kita bisa merencanakan masa depan, kita tidak khawatir dengan masa depan minimal 1 atau 2 bulan ke depan. Bagaimana kalau kita sakit juga kita tidak terlalu bingung gitu ya, dan seterusnya. Apakah kita seperti itu atau sebaliknya ya, kita punya waktu kerja panjang, hidup susah, banyak hutang, uang tidak ada, dan seterusnya. Terbayang kan bagaimana susahnya ya ketika kita seperti itu. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah Anda memiliki hubungan yang kaya dan memuaskan dengan orang lain? Nah, apakah Anda dapat bekerja dengan orang-orang lain secara efektif untuk mencapai tujuan bersama? Atau apakah Anda merasa terasing dan sendiri, tak mampu memanfaatkan waktu-waktu yang sungguh bermakna bersama orang yang Anda cintai? Atau merasa terasing dalam upaya bekerja dengan orang lain karena kesalahpahaman, miskomunikasi, akal-akalan, saling jegal, saling menyalahkan, dan saling tuduh? Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan cinta ya, kebutuhan sosial. Apakah kita bisa bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan satu pekerjaan, kita bisa berhubungan dengan orang lain dengan penuh kenyamanan, ketenangan batin, kemudian diterima oleh orang lain, kita bisa menerima orang lain, atau itu positifnya ya kan, atau kita jangan-jangan saling menuduh ya, saling menjegal, miskomunikasi, banyak salah paham ya, penuh konflik di dalam dunia kerja, penuh konflik dengan orang-orang yang kita cintai, tidak bisa bersama, dan seterusnya. Yang pertama tadi tentu akan membahagiakan, dan yang kedua yang barusan gambarannya ya itu susah ya, susah sama sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda terus-menerus belajar, bertumbuh, mendapatkan keahlian-keahlian baru? Atau apakah Anda merasa mandek? Apakah Anda merasa terhalangi untuk mendapatkan kemajuan dalam karir atau hal-hal lain yang hendak Anda lakukan karena Anda tidak memiliki pendidikan dan keahlian? Sejak kita ya dewasa atau kita selesai sekolah atau sekarang pun masih bersekolah, apakah proses belajar itu masih kita lalui? Apakah kita punya keahlian baru, keterampilan baru, peluang baru, orang baru, silaturahmi baru, dan seterusnya? Atau jangan-jangan kita ya sekolah berpuluh-puluh tahun tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan, tidak punya keahlian tertentu, tidak ada keahlian baru? Ya, ini juga patut kita renungkan ya, seperti itu. Karena kebutuhan untuk belajar, kebutuhan untuk berkembang itu adalah salah satu kebutuhan yang utama. Kemudian, apakah Anda memiliki pemahaman yang jelas mengenai arah dan tujuan yang memberi Anda inspirasi dan menyemangati Anda? Atau apakah Anda merasa samar-samar mengenai apa yang penting bagi Anda dan tak memiliki pengertian yang jelas mengenai apa yang Anda inginkan dengan hidup Anda? Nah, ini soal makna dan arah hidup ya. Apakah kita sudah paham dari mana kita, mau kemana kita, mau seperti apa hidup yang kita ingin jalani, pekerjaan apa yang akan kita kerjakan? Atau jangan-jangan hidup kita penuh kebingungan, mau kemana juga tidak tahu, apa yang kita inginkan juga tidak tahu ya, seperti apa kemudian makna dan tujuan hidup juga tidak tahu. Nah, seperti apa? Nah, jadi dengan mengajukan 5 pertanyaan tadi, Stephen Covey mencoba meyakinkan kita bahwa kebutuhan fisik, kebutuhan mencinta, kebutuhan untuk belajar, kebutuhan untuk meninggalkan warisan itu adalah kebutuhan pokok yang utama ya. Karena tadi ketika kita tidak punya fisik yang baik, ketika kita punya cita-cita yang bagus, ingin bertindak tetapi tidak punya kekuatan, ya berat gitu kan. Nah, saya merasakan ketika sakit cukup lama, mungkin 3 hari, 5 hari, dunia ini terasa gelap ya, karena ketika orang lain bisa mengerjakan A, kita tidak bisa. Ketika orang lain bisa B, kita juga tidak bisa. Ketika orang lain bisa berbuat C, kita juga tidak bisa, karena pada saat itu kita sakit.
bayangkan ketika kita sakit terus-menerus sepanjang hidup, sepanjang tahun, sepanjang bulan, tentu sulit untuk merasakan kebahagiaan yang benar-benar menyenangkan, membahagiakan. Itu ya, fisik. Kemudian sebaliknya, fisik kita boleh saja bagus, ya, fisik kita boleh saja kuat, kita bisa melakukan banyak hal, tetapi kita tidak punya hubungan yang baik dengan orang lain, kita banyak salah komunikasi, kita banyak konflik dengan orang lain, kita banyak masalah dengan orang lain, begitu banyak orang yang membenci kita, kita sulit bekerja dimanapun, gitu ya, tidak ada yang mendukung kita, itu pun sama akan menghasilkan penderitaan yang luar biasa. Sebaliknya kita juga sama ya, di tempat kerja kita kerja berpuluh-puluh tahun, kita belajar di sekolah berpuluh-puluh tahun, kita belajar di lembaga tertentu berpuluh-puluh tahun, tetapi tidak ada yang berkembang dalam diri kita. Keahlian tetap seperti itu, ya, pemikiran tetap seperti itu, kemudian juga tidak ada keterampilan baru dan seterusnya. Nah, maka sulit untuk mengatakan bahwa kita benar-benar bisa bahagia ya, susah karena ya kita tidak berkembang. Sebaliknya juga, apakah kita punya arah hidup yang jelas, apakah kita punya makna dan tujuan hidup dengan baik, atau jangan-jangan kita hanya samar-samar ya, bingung entah saya mau kemana ya, saya cuma menjalani hidup ini atau seperti apa ya. Nah, itu juga perlu kita renungkan. Oke. Nah, pada bagian berikutnya kembali Stephen Covey menegaskan ya bahwa masing-masing kebutuhan tersebut sungguh amat penting. Tak terpenuhinya salah satu saja dari kebutuhan ini akan menurunkan kualitas hidup kita. Apabila Anda dililit hutang dan kesehatan Anda buruk, apabila Anda tidak memiliki makanan, pakaian, ataupun perumahan yang memadai, apabila Anda merasa terasing dan sendiri, apabila Anda mandeg secara mental, apabila Anda merasa tak punya tujuan dan integritas pribadi, kualitas hidup Anda terancam. Kesehatan yang prima, keamanan ekonomi, hubungan-hubungan yang kaya dan memuaskan, perkembangan karir dan pribadi yang berkelanjutan, dan pemahaman yang jelas akan tujuan, sumbangan, dan integritas pribadi, semuanya itu menciptakan kualitas hidup. Ya. Oke. Nah, lagi Stephen Covey mengatakan apabila salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, hal itu dapat menjadi lubang hitam yang menyedot tenaga dan perhatian Anda. Apabila Anda memiliki masalah keuangan atau Anda mengalami trauma sosial yang mendalam seperti perceraian atau kesehatan Anda menguap habis, kebutuhan dasar yang tak terpenuhi itu menjadi faktor yang urgen, memperbudak dan menekan yang menenggelamkan Anda. Kebutuhan-kebutuhan lain akan cenderung terabaikan dan kualitas hidup terancam dalam setiap dimensinya ya. Tadi Anda boleh sehat, Anda terus bertumbuh, Anda terus dicintai, tetapi Anda tidak tahu kemana tujuan hidup ya, sama saja tetap tidak. Jadi keempatnya itu harus seimbang ya. Kemudian apabila salah satu kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, hal itu dapat mendorong Anda untuk menjadi kecanduan urgensi. Kalau Anda terus-menerus menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang urgen dan belum terpenuhi, Anda cenderung untuk menjadi seorang manajer krisis yang hebat. Anda mulai memprioritaskan krisis-krisis dan melakukan hal-hal yang urgen dengan lebih efisien dan berpikir bila aku sibuk, aku pasti efektif. Dan barangkali Anda merasa mendapat peneguhan dari kegairahan yang muncul dari ketegangan yang Anda alami sewaktu memadamkan kobaran api krisis dan menjawab tuduhan, tuntutan mendesak dari orang lain. Tetapi kegiatan ini tidak membawa hasil yang menentukan kualitas hidup Anda. Ya, oke, seperti itu. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Stephen R. Covey di dalam bukunya First Things First itu, pertama tadi soal kebutuhan, bahwa kebutuhan itu ada 4 ya. Kebutuhan yang mendasar, satu ada kebutuhan fisik yang berkaitan dengan makan, minum, dan seterusnya, kebutuhan untuk mencinta, kemudian kebutuhan untuk belajar, dan kebutuhan meninggalkan warisan ya. Kebutuhan-kebutuhan ini harus bisa terpenuhi, dan jika salah satu tidak terpenuhi akan menimbulkan gangguan kepada yang lain ya, seperti itu. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya. Teman-teman bagus ya, kalau bisa baca buku ini ya, Stephen R. Covey, First Things First. Saya jamin buku ini bisa memberikan kita semacam insight baru, pemahaman baru tentang kebutuhan-kebutuhan dasar mengenai apa yang harus kita dahulukan ya daripada yang lain. Oke, barangkali itu saja dari saya, semoga bermanfaat.